Buka baju. Tunggu disiraman. Cumi ini. Ayah tinggalkan ibu. Dan kami pergi ke jalan mengenal budaya Indonesia. Maju ayo terus maju. Itulah tadi 200 lagu dari kami. Capek juga ya. Laju di jalan raya dengan gaya semaunya. Lebih ya skuter boy. 200 lagu dari kami. Weh, begini-begini kita temanan, weh, bro. Hitungan ketiga sama-sama. 1, Foto 2, boleh. 3. Maju, silakan maju kalau sudah naik. Tidak gangguin lain, tidak gangguin. Inilah mekanik kita ini. Aduh, halo. Kalau motor rusak pakai bengkel ya. Ini juga ini mekanik 2 ini. Bengkel depan 751. Foto lagi udah itu. Iya, kasih dia bicara itu. Oke, selamat siang. Siang, Bapak. Pembayatan tadi hanya bersifat melatih kebersamaan, melatih pengetahuan tentang Vespa, dan game fun. Kita setiap hari kumpul-kumpul tidak pernah sampai tertawa-tertawa begini toh. Tidak pernah kumpul-kumpul sampai gila-gilaan begini toh. Ini saatnya. Kita Bapak saling ini dia mengatur benar. sama lain. Bapak ini dia benar. Dan satu hal, di mana kita punya satu adat istiadat dari Kanvas punya. Setiap anggota baru wajib minum kopi ini. Setiap ada tamu masuk ke Papua wajib minum kopi ini. Ya. Jadi dalam hitungan ketiga 1, 2, 3, 1 nafas. Angkat langsung habis. Ya. Tidak dibuang. Tekniknya jangan pelan-pelan. Langsung Satu digelap nafas saja. Mm. Kalau pelan-pelan itu nanti rasa nanti pasti. Jangan bilang kata Belanusu kalau belum minum kopi air Tapi aja. terserah saja. Saya cuma kasih tahu contohnya seperti itu. Masa minum? Saya lagi minum. Barang apa? Saya lagi minum. Saya? Contoh. 1, Mas Kris hitung. Oke, sekarang ya. 1, 2, 3, silakan minum. Telan, ditelan, telan, nggak boleh dibuang. Telan, Habis. telan. Jangan dibuang. Lami. Saudara. Inilah rasa alam kita, kopi air laut Pantai Tablanusu. Asin memang. Sama rasa toh? Bagaimana rasanya? Kedua juga rasa, semua rasa. Mantap. Oke, satu kata lagi. Bagaimana perasaan Anda? Dan inilah nyonya-nyonya ini. Nyonya-nyonya ini dari sini semua ini. Orang-orang Tablanusu asli ini. Yang kuat. Yo, starter. Gas. Tambah gas. Lagi gas. Yo, jalan. Di sini.
nuansa malam. Kalau saya bawa istri bawa, Pak. Sudah full itu memang. Balonku ana 5, rupa-rupa warnane merah. Salah. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, hanya memiliki Vespa dan rasa memiliki, kemudian rasa rendah diri, kemudian sabar, penyayang, menyayangi sesamanya. Full kasih full. Terakhir itu, full sudah. Boy. Ayo waktu. Sudah. Satu lagi. Kami lagi orientasi loh. Tidak mungkin. Itu yang satu itu yang naik. Narik. Teman, mencari saudara, ingin naik Vespa. Kalau Vespa tuh unik, Ya. gitu. Uniknya gimana ya? Kalau waktu touring ada itu bisa bantu apa? Satu sama yang lain. Nah, Jadi intinya. Halo teman-teman, saya Baim. Saya mau bercerita sedikit tentang sejarah awal mula berdirinya Kanvas Papua. Kanvas sebetulnya terbentuk dari sekitar tahun 2006, 2007. Itu awal mula kita mencoba untuk bermain Vespa. Kebetulan di tahun itu kendaraan pertama yang saya beli itu Vespa. Terus dengan berjalannya waktu kok lama-lama nyaman, asik, ditambah lagi ketemu dengan teman-teman yang satu hobi, yang satu frekuensi. Nah, akhirnya kita mencoba untuk main sama-sama, ngumpul dengan segala keterbatasan spare part atau alat-alat yang kita butuhkan untuk kembali menghidupkan Vespa-Vespa yang waktu itu di Sentani memang tidak ada bengkel yang bisa mengkondisikan Vespa-Vespa yang bermasalah. Nah, dari situlah satu persatu teman mulai kita rangkul, kemudian ngumpul setiap malam minggu, ngumpul. Nah, lalu kita mencoba untuk berkomunitas. Awalnya belum Kanvas, jadi awalnya kita bikin nama komunitas ini di S2C, Sentani Skuter Club. Kita belajar untuk berkomunitas, kita bikin desain logo, kita bikin spanduk dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dari beberapa teman kok kasih ide kayaknya nama S2C itu terlalu monoton. Nah, kita mencari nama yang sesuai dengan kita punya motor, baik dalam arti sesungguhnya ataupun kepanjangannya. Muncullah nama Kanvas. Kanvas, komunitas anak Vespa Sentani. Nah, kemudian kita sudah bermain bersama-sama antara 1-2 orang. Jadi dulu kita setiap lihat Vespa lewat atau kita lihat Vespa nongkrong pasti kita hampiri. Bagaimana caranya merangkul supaya kita bisa semakin banyak, semakin berkembang seperti itu. Jadi awalnya kita cuma satu Vespa boncengan berdua waktu itu dengan Abang Kris. Kemudian ketemu dengan Abang Radit, ketemu dengan Abang Maksi, ketemu dengan Abang Atu, dan terus kita punya populasi semakin bertambah dan semakin asik. Nah, akhirnya pada tahun 2009, tepatnya di hari ini, tanggal 21 Juli, kita sudah 15 tahun. 15 tahun yang lalu kita mencetuskan atau mengukuhkan bahwa tanggal 21 Juli sebagai hari lahirnya komunitas anak Vespa Sentani. Nah, waktu itu kita populasi Vespa pun masih terbatas.
Dari tahun 2006 sampai tahun 2009 itu kita Vespa cuma sekitar 3 atau 4 Vespa aja yang hidup. Jadi setiap kita kopdar atau bahasanya ngumpul untuk menarik perhatian orang-orang yang punya Vespa, mungkin masih ada di rumah, mogok dan lain sebagainya. Jadi Vespa-Vespa yang tidak ada mesin, yang terduduk, yang mogok, kita gotong. Kita gotong sengaja untuk parkir di pinggir jalan supaya pada saat ada orang lewat, ih, ada komunitas Vespa di sini, ih, Vespanya rame. Ada orang yang punya Vespa di rumah mungkin tertarik, tiba-tiba datang. Dan betul itu terjadi. Satu persatu teman-teman yang sekarang, puji Tuhan, alhamdulillah masih bertahan di Kanvas. Prosesnya sama seperti itu. Melihat kita ngumpul, melihat kita nongkrong, mulai mampir sehingga bercerita kalau di rumah ada Vespa, dan kita bantu. Kita bantu untuk perbaiki. Nah, kemudian dulu ada tradisi unik, kita setiap malam minggu kita ada tradisi kopdar yang sistemnya estafet tremos teh poci ya, teh poci sama kopi. Jadi setiap malam minggu kita ngumpul untuk ngopi sama-sama, ngeteh sama-sama di lokasi-lokasi yang sudah kita tentukan. Dulu awal pertama kita ngumpul setiap malam minggu itu di Lampu Merah Pasar Lama Sentani di situ. Saya harap tradisi-tradisi itu bisa bertahan sampai bukan cuma di tahun ini, sampai tahun-tahun berikutnya kita bisa ngumpul sama-sama, duduk sama-sama untuk menikmati kebersamaan. Puji Tuhan, tahun ini Kanvas sudah menginjak usia ke-15. Saya ngucapin selamat ulang tahun buat Kanvas Papua, komunitas anak Vespa Sentani yang ke-15 tahun. Semoga tambah solid, semakin dewasa di hati, di akal, dan di aspal. Selamat malam. Saya akan menceritakan sedikit mengenai pengalaman pribadi saya dengan Kanvas. Awal mulanya itu saya punya Vespa, kemudian saya bawa ke Sentani itu mungkin sekitar tahun 2006 atau 2007 kalau tidak salah. Kemudian sekitar tahun 2008 lah kalau tidak salah itu saya mondar-mandir di Sentani. Kayaknya waktu tahun-tahun itu mungkin hanya 1, nggak sampai 5 lah, tidak sampai 5 ada Vespa di daerah Sentani. Saat itu saya jalan dengan Nyonya Gesang pakai PTS. Kalau nggak salah di Jalan Protokol itu, tepatnya mungkin di depan Borobudur kah, kalau nggak salah itu, atau entahlah di mana, yang jelas di Jalan Protokol Sentani. Itu ada beberapa anak muda yang nongkrong kemudian panggil saya pikir apa, saya berhenti. Kemudian ya sudah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol di situ. Rupanya mereka juga penggemar Vespa. Di situ seingat saya masih ada Mas Baim, ada Mas Atu, ada Mas Adit, ada Mas Hendrik, ada siapa lagi, Mas Kris. Kemudian entah lagi, saya lupa yang pada saat itu yang memanggil saya. Pada saat itu kita ngobrol-ngobrol bagaimana kalau kita misalnya membuat satu komunitas atau satu klub Vespa yang ada di Kota Sentani. Saat itu juga mereka minta saya untuk memimpin Kanvas, tapi saya pikir mungkin tidak semudah itu, karena saya memang inginnya itu kalau memang terjadi kita harus demokratis. Siapa nanti yang terpilih sebaiknya jangan main tunjuk, tetapi kita melalui musyawarah dan mufakat. Akhirnya kalau tidak salah itu pertengahan tahun 2009, pada saat kalau nggak salah kita sedang kopdar, itu secara spontanitas kita buang suara waktu itu, entah berapa orang, 10 kah, 12 kah, saya lupa, tapi kejadiannya adalah seperti itu. Ayo kita bikin komunitas. Akhirnya pada saat itu tahun 2009 tanggal 21 itu kita mendeklarasikan komunitas anak Vespa Sentani Kanvas. Pada saat itu juga kita memilih ketua pertama kita di Kanvas pada saat itu adalah Mas Kris. Seperti yang
seperti yang kita sepakati bersama bahwa komunitas kita ini, Kanvas ini, kepemimpinan berjalan selama 3 tahun. Jadi saya pribadi akhirnya terpilih di tahun kedua. Kemudian lalu berturut-turut setelah saya Bang Ibe Ibrahim, kemudian setelah itu habis Bang Ibe itu Mas Adit, habis Mas Adit kemudian Mas Yudi, habis Mas Yudi kemudian yang terakhir ini di usia yang ke-15 ini komunitas anak Vespa Sentani Kanvas dipimpin oleh saudara Ozi. Ada banyak sekali kenangan indah saya pribadi dengan klub ini atau komunitas ini. Kalau misalnya mau dirunut satu-satu atau didokumentasikan satu persatu, kemungkinan 1 tera juga mungkin tidak cukup. Tapi yang paling berkesan buat saya itu adalah pada saat touring tahun 2010 atau 2011 kita menuju ke arah Taja itu tahun-tahun itu luar biasa berantakannya. Itu kita ke sana dari Sentani ke sana entah berapa jam, mungkin lebih dari 12 jam. Masuk keluar lumpur, tetapi yang kita dapat adalah kesenangan dan kebahagiaan. Kita menuju ke SP5, tempat di mana daerah trans yang paling pojok, hanya untuk melihat jembatan yang gantung yang kata orang tidak ada di Kabupaten Jayapura. Dan kita buktikan bahwa ada jembatan gantung di Kabupaten Jayapura, terutama di SP5 Taja. Pada saat itu sebenarnya kita hanya ingin melihat-lihat saja dan membuktikan bahwa memang ada jembatan gantung di sana. Tetapi apa yang terjadi, kita mandi-mandi di sana. Kita tidak tahu apa yang ada di muara, apa yang ada di hilir, tapi kita mandi-mandi saja. Di samping itu airnya kabur, sangat kabur. Saya kira itu saja sedikit kenangan manis saya bersama dengan komunitas anak Vespa Sentani. Selamat ulang tahun, saya secara pribadi dan secara komunitas mengucapkan selamat ulang tahun kepada komunitas saya dan komunitas teman-teman sekalian. Komunitas yang pertama berdiri di Kabupaten Jayapura, khususnya di Kota Sentani. Panjang umur, sehat terus, kuat dan bahagia. Kanvas Sentani ada, nyata dan berkarya. Halo, selamat pagi Kanvas Papua. Kenalkan, saya Ibe, Kanvas 009. Dan saya ingin cerita sedikit tentang komunitas anak Vespa Sentani yang hari ini genap berusia ke-15. Bukan usia yang muda, tapi juga bukan usia yang tua. Ya, Kanvas punya banyak kegiatan. Ya, di awal-awal berdirinya itu punya banyak kegiatan. Salah satunya ya Aksi Merah Putih. Aksi Merah Putih yang alhamdulillah sampai dari mulai Kanvas berdiri sampai dengan saat ini masih tetap ada. Lalu ada juga kegiatan Aksi Bebas Sampah. Aksi Bebas Sampah sempat berjalan beberapa tahun dan alhamdulillah dengan adanya Aksi Bebas Sampah itu muncullah Dinas Kebersihan ya di Kabupaten Jayapura. Kanvas juga tapi sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah ya ataupun instansi-instansi lain. Di antaranya itu mungkin pengibaran bendera atau pembentangan bendera raksasa yang dilakukan oleh 751 itu sekitar tahun 2018. Itu pembentangan bendera raksasa di atas Gunung Siklop. Di tahun yang sama juga, di tahun 2018 juga ada pembentangan bendera raksasa di Rindam, ya. Itu bendera besar juga di atas Rindam. Ya. Lalu Kanvas juga selalu dilibatkan dalam kegiatan Festival Danau Sentani. Kanvas pernah ikut dalam kegiatan pawai menyambut Festival Danau Sentani.
Kanvas juga pernah terlibat dalam kegiatan aksi Hari Pahlawan ya, tanggal 10 November. Kanvas juga pernah terlibat dalam kegiatan 1 Mei, itu di lapangan TEIS, ya, pembentangan bendera besar juga di lapangan TEIS. Kanvas juga pernah terlibat kegiatan Hari Pahlawan, ya. Kanvas juga pernah terlibat, pokoknya banyak sekali kegiatan-kegiatan Kanvas yang kita ikuti ya. Cuma sekarang karena kurangnya aktivitas Kanvas mungkin ya, sehingga beberapa kegiatan kita tidak ikuti. Ya, dengan anniversary ini saya berharap semoga Kanvas kedepannya bisa lebih oke lagi, lebih solid lagi, lebih bisa menunjukkan ke publik bahwa Kanvas itu ada, nyata, dan terus berkarya. Kayaknya sudah tidak punya tenaga untuk ketawa. Iya benar. Belum mas. Om, ini ada kopi, Om. Hah? Ada kopi. Ah, udah. Gitu. I got a job in the valley, but today I didn't go. I need a day off, but the boss says hell no.
by my side, so there's no difference now, except there's nothing to hide. Pertama saya tahu Canva, saya kenal sama anak-anak itu zaman BBM waktu itu. Terus ada dapat pin BBM-nya Abang Baim sama Kak Wahyu di Nimbo. Habis itu sudah baku berteman, terus disuruh main-main ke base camp yang waktu itu masih di depan 751. Tapi satu kali itu aja. Setelah itu saya tidak pernah main lagi. Saya kenal, habis itu ada anak peturing waktu itu Kak Acong ya. Pokoknya kenal dari situ. Terus dia bilang di Sentani nih, di Jayapura nih anak-anak Canvas tuh gila ya. Pokoknya kayak dia cerita tuh kayak bikin saya kayak ih keren sekali, berarti ini yang komunitas yang kemarin saya pergi nih, yang ada sempat nongkrong dengan dorang. Kenapa jadi mereka dong keren gitu? Dan ya karena cuma dorang saja tuh yang punya ini Vespa yang bisa muat 15 orang kayak gitu-gitu. Pokoknya dia kayak cerita Canvas itu kayak wih keren sekali. Terus itu kan saya belum termasuk di komunitas mana atau sama jadi simpatisan gitu, jadi main-main ke Spike apa. Jadi saya GVG, terus saya sempat kayak ditawarkan mau masuk komunitasnya, tapi saya belum ini toh, belum ada keinginan juga toh. Habis itu tiba-tiba awal mulanya tuh pas ada kedukaan, ada sapu kakak meninggal, terus anak-anak Canvas datang. Dari situ langsung dong gas masuk saya di grup. Pokoknya dong perjalanan datang itu langsung gas masuk saya di grup sudah. Jadi saya kayak rasa, saya sudah jadi anak Canvas. Pokoknya zaman-zaman itu tuh Canvas lagi rame-ramenya juga sih. Masih naik-naik, jadi ya semangat sekali waktu itu sampai dipanas-panasin buat pas setiap kopdar kan saya naik taksi tuh, terus dipanas-panasin sama Abang Atu. Apa masa anak Vespa naik taksi? Anak Vespa kok naik taksi, bawa Vespa, beli Vespa kayak gitu tuh. Akhirnya sudah beli Vespa, masuk orientasi. Dan itu tuh saya bersyukurnya tuh saya dapat momen-momen yang Canvas lagi hidup-hidupnya. Terus momen-momen dimana yang Canvas sudah kayak mau mati. Saya paling ingat itu ke 10 tahun itu Abang Radit selaku ketua Canvas saat itu tuh dia sempat bilang kalau Canvas mau bubar sudah, cukup sampai di sini. Kalau mau stop sudah kayak gitu. Itu kayak sedih sekali. Dulu tuh anak-anak komunitas Vespa di Jayapura tuh semua tahu kalau acara manapun tuh pasti yang ramai tuh Canvas. Sempat Covid undangan pernikahan dari Abang Ibut waktu itu, dia kan bikin undangan tamunya tuh tidak datang sama-sama begitu. Jadi kayak jam segini anak-anak Spike, jam segini anak-anak GVC, jam segini. Dan Don taruh Canvas di paling terakhir karena apa? Karena Don tahu Canvas tuh nanti datang paling banyak. Cuma yang sekarang mau bilang gimana ya? Memang masih Canvas lagi mau hidup kembali, mau menyala lagi. Cuma itu apinya kurang besar untuk kasih nyala itu. Tapi tidak bisa juga kita mau paksa atau apa, karena semua kan ada prioritas. Di Canvas juga kan diajarkan pertama itu keluarga, pekerjaan, baru hobi ketiga. Jadi harapan untuk yang sekarang ya, saya harap tuh untuk kita tuh tidak pilih-pilih kegiatan dan kita tetap mau membakar semangat Canvas di antara kita semua gitu. Kalau bisa kasih bakar-bakar terus semuanya supaya tong sama-sama bisa kasih hidup Canvas lagi. Supaya zaman-zaman yang ketong dengar cerita yang paling seru kayak tadi itu kita bisa dapat lagi. Ketong cuma dengar cerita saja tapi ketong bisa dapat langsung. Selamat ulang tahun komunitasku tercinta. Saya bangga sekali menjadi bagian dari Canvas. Di Canvas itu ada satu diskon al. Ulang ya? Yo. Lanjut. Di Canvas itu ada satu divisi yang namanya adalah Diskonik. Diskonik sendiri terbentuk itu 1 tahun setelah Canvas terbentuk. Nah, awal mulanya Diskonik terbentuk itu adalah karena keresahan teman-teman yang saat itu adalah
setiap ada tamu, teman-teman dari tim touring ini yang selalu menemani mereka. Sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk nama muncullah Disconnect. Dan saat itu Disconnect sendiri ingin keluar dari kanvas, tapi setelah kami sadar bahwa kalau kita keluar dari kanvas terus kita berdiri dengan Disconnect, sayang sekali. Lalu buat apa kita buat kanvas? Buat apa kita mencari teman-teman sehobi yang ada di Kabupaten Jayapura ini, terus ujung-ujungnya kita tinggalin, terus kita buat yang baru. Karena terdorong dari situ, kami akhirnya memutuskan untuk ya sudah, Disconnect adalah touring atau divisi dari kanvas itu. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini di mana kanvas berjalan, Disconnect juga tetap akan ada di situ. Disconnect bukan pengen menjadi tim yang besar, tidak, tapi kami adalah tim bayangan yang ada di belakangnya kanvas yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan kanvas. Disconnect juga ada tersebar di beberapa wilayah Papua ini dengan metode pengrekrutan yang bisa dibilang nggak ada rumusnya, nggak ada aturan mainnya, cuma nggak bisa sembarang yang kita terima karena ada aturan-aturan yang kayak itu. Disconnect hanya game have fun ya, taman bermain dari klub utama kami. Tahun ke-9 menjelang 10 tahunnya kanvas. Saat itu saya ditunjuk sebagai leader kanvas. Jujur saya senang, saya bangga saya bisa diberikan kepercayaan untuk menakodai kanvas. Tapi pada satu tahun berjalan, suka tidak suka, mau tidak mau, saya harus memilih di mana saya harus berkomunitas atau saya memilih keluarga. Kanvas ini sudah menjadi keluarga temannya mereka juga, bukan hanya saya saja, tapi anak istriku sudah menganggap kanvas adalah keluarga. Saya juga bangga kalau saya adalah kanvas, saya ada, saya nyata, saya berkarya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rama, itu panggilan ya. Nama aslinya Nugra Ramadan. Saya masuk kanvas tahun 2023. Belum cukup setahun lah. Bisa dibilang angkatan terakhir sebelum pada akhirnya tahun ini kita buka rekrutmen kembali untuk rekan-rekan yang ingin bergabung di kanvas. Bukan berarti saya masuk 2023 itu berarti tahun itu saya baru main Vespa, tidak. Jadi saya mulai kenal Vespa itu di tahun 2019. Awal mulanya saya main Vespa ya bukan karena tertarik, tapi karena memang betul-betul tidak ada kendaraan. Pada saat itu cuma ada Vespa dipinjamin dari teman, saya pinjam, pakai, dan pada akhirnya saya beli 5 bulan kemudian. Nah awalnya enak nih naik Vespa, karena kondisinya normal, bawa terus. Tapi ada saat kondisi di mana Vespa saya itu trouble atau ada masalah lah, yang saya betul-betul pada saat itu buta tentang Vespa. Saya tidak mengerti mesin, bahkan ganti-ganti kali kopling dan sebagainya itu saya tidak tahu sama sekali. Itu masih di tahun 2019. Pada saat itu saya berpikiran untuk ini saya istirahat dulu nih untuk main Vespa. Saya kembali nyalakan Vespa itu di tahun 2020. Nggak sampai setahun sih, mungkin ada sekitar 3 bulanan. Nah, di situ saya bingung, saya mau perbaiki barang ini di mana. Jadinya saya cari di media sosial komunitas Vespa di Sentani ini di mana sih. Pada akhirnya saya dapat, nama komunitasnya adalah Kanvas yang berdiri tahun 2009. Kemudian saya beranikan diri untuk chat, tanyakan basecampnya di mana ya. Saya datang, mulai main. Tujuan awal tuh saya main ke situ ya tujuannya untuk perbaiki Vespa saya tuh.
tidak ada yang lain lah. Lama kelamaan wah kok enak nih gabung sama mereka. Kebetulan juga saya di sini tidak ada keluarga, jadi saya merasa bahwa wah ini saya punya keluarga yang baru ini di sini. Meskipun ya orang-orang pikir wah ngapain gabung sama anak Vespa, tatoan dan sebagainya, tapi mereka tuh lihat dari penampilan. Kalau mungkin mereka rasa ada di lingkup atau circle yang seperti ini, mereka akan tahu bahwa isinya itu kekeluargaannya itu sangat erat di dalam. Nah, dari situ saya mulai gabung, mulai main, mulai sering ikut touring. Itu gabungnya tok. Tapi kalau kita mau bahas ilmu tentang Vespa, saya masih nol besar pada saat itu. Sampai dengan pada akhirnya di 2022 itu saya memberanikan diri untuk melakukan restorasi Vespa saya. Saya mau memperbaikilah, memperindah, kemudian sesuai dengan standarnya seperti apa. Di situ saya mulai belajar sedikit demi sedikit tentang mesin, bagaimana menyelesaikan trouble pada saat kita di jalan. Ya bisa dibilang pada saat itu nambah lah ilmunya sekitar 30%. Tidak ada lah tambahan sedikit. Karena sering main, sering gabung, pada akhirnya saya menetapkan diri saya bahwa oke, saya mau masuk kanvas. Karena hati nurani saya mendorong saya untuk saya harus menghargai apa yang sudah diberikan teman-teman di kanvas ini, sehingga saya mau masuk membantu kanvas, entah itu dari segi komunitasnya atau dari apapun itu ilmu yang saya miliki di luar pervespaan, saya mau masuk di situ di kanvas. Saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk seluruh rekan-rekan kanvas, teman-teman Vespa di Sentani yang sudah ajarkan saya bukan hanya tentang ilmu Vespa seperti apa, tapi tentang kekeluargaan yang betul-betul saling membantu ketika kita berada dalam kesusahan, entah itu di jalan, entah itu di luar dari pervespaan juga mereka turut membantu saya. Bahkan yang saya ingat itu pada saat dulu saya mau membangun kafe, salah satu yang membantu saya itu yang paling sangat membantu adalah anak-anak kanvas ini. Padahal saya belum registrasi kanvas ya, tapi mereka sudah anggap saya keluarga, mereka bantu saya dan pada akhirnya kafe itu berdiri pada saat itu. Intinya saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua dan saya ucapkan selamat ulang tahun kanvas yang ke-15. Semoga kedepannya kanvas ini semakin solid. Bukan berarti semakin banyak anggota di dalamnya lantas itu yang membuat kita, karena perbedaan pemikiran setiap orang beda-beda, semakin banyak orang akan pemikirannya akan semakin sulit untuk disatukan. Bukan berarti seperti itu, justru semakin banyak orang kita harus mencari solusi yang terbaik dari perbedaan pemikiran-pemikiran ini. Terima kasih, jaya selalu kanvas.
got a long way to go. I'm coming home to my darling. Still got a long way to go. If you could wire me some money, well, I'll be home. Been stuck down in Louisiana, trying to buy my way home. Too bad all my bridges burned down. I'm so close to alone. If you could wire me some money, well, I'll be home. Yeah, Tanya yang jelek.